Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Ikhlasul Ihsan, yang kedua Dita Amalia, dan yang ketiga Ani Muyassarah. Insyaallah kami selaku kelompok 4 akan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini yang berjudul regresi linear berganda. Baiklah, sebagai pendahuluan saya ingin menyampaikan penelitian-penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau IPA yang menggunakan perhitungan-perhitungan statistika akan menghasilkan data yang mendekati benar jika memperhatikan tata cara analisis data yang digunakan. Lalu, dalam memprediksi dan mengukur nilai dari pengaruh satu variabel, bebas, independen, maupun prediktor terhadap variabel lain atau tak bebas, dependen, atau respons dapat digunakan uji regresi. Jadi, dalam penelitian-penelitian IPA atau apapun itu, di luar dari penelitian yang bersifat matematika yang pasti, seluruh perhitungan yang diperlukan untuk melakukan penelitian yakni digunakan perhitungan-perhitungan statistika. Baik, lantas apa yang dimaksud dengan analisis atau uji regresi? Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara satu variabel dengan satu atau lebih variabel. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear sederhana. Namun apabila variabel bebasnya lebih daripada satu, maka uji atau analisis regresinya dikenal dengan regresi linear berganda. Baik, selanjutnya, hasil perhitungan analisis atau uji regresi akan dimuat dalam kesimpulan penelitian dan akan menentukan apakah penelitian yang sedang dilakukan berhasil atau tidak. Lalu, analisis perhitungan pada uji regresi menyangkut beberapa perhitungan statistika. Jadi, apa saja nih yang terdapat di dalam uji regresi? Yang pertama ada uji signifikansi, yakni uji T, uji F, lalu ada ANOVA, dan penentuan hipotesis. Dengan ini, uji regresi linear berganda sangat membantu untuk mengetahui pengaruh secara serempak atau simultan, ya, baik kualitas maupun kuantitas dari variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Yang kedua, hasil model persamaan regresi dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk memprediksi hubungan antara variabel di luar data yang dijadikan sampel dalam suatu populasi. Baiklah, inilah penjelasan dari saya, Ikhlasul Ihsan, terkait pendahuluan di dalam materi regresi linear berganda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Terima kasih. Analisis regresi linear ganda. Analisis regresi linear ganda mengestimasi besarnya koefisien-koefisien yang dihasilkan oleh persamaan yang bersifat linier, yang melibatkan dua atau lebih variabel independen untuk digunakan sebagai alat prediksi besar nilai variabel dependen. Oleh karena itu, analisis regresi linear ganda dapat menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen atau memprediksi variabel dependen dengan menggunakan dua atau lebih variabel independen. Apa bedanya regresi linear ganda dan sederhana? Jika ganda adalah jumlah variabel X atau variabel independennya lebih dari satu, jadi X-nya ada 2 atau 3 dan selebihnya. Jika yang sederhana, yaitu X1 dan Y1. Selanjutnya, hubungan antara variabel bebas. Berikut adalah rumus umum. Ada Y sama dengan B0 plus B1, X1 plus B2, X2 plus E. B0 adalah konstanta intersip atau A, bisa dikatakan sebagai A. A dan B0 adalah sama, yaitu konstanta intersip. B1, B2, dan B3 adalah koefisien regresi berganda. Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, dan E adalah error. Kemudian nilai B0, B1, dan B2 dapat dicari menggunakan rumus berikut. Akan tetapi,
Untuk mencarinya harus mencari ini dulu. Sigma X1 kuadrat. Sini adalah unsur atau rumus yang akan dicari, yang akan dihitung dan dicari nilainya untuk menentukan rumus B1, B2, dan B0. Jadi sebelum menghitung B1, B2, dan B0, maka harus menentukan nilai dari sigma X1 kuadrat tersebut sampai bawah, yaitu sigma Y kuadrat. Untuk selanjutnya adalah dalam pengujian regresi linear ganda ada uji signifikasi. Uji F dalam regresi sering disebut sebagai uji overall. Pada regresi yang selanjutnya yaitu contoh kasus analisis regresi linear ganda dengan dua variabel bebas atau independen dengan judul pengaruh nilai kursus dan keaktifan mengikuti kursus terhadap lama tunggu kerja dalam bulan. Berikut analisis data dan perhitungan manualnya. Yang pertama yaitu merumuskan atau mengidentifikasi variabel di mana variabel independennya terdiri dari nilai kursus dan keaktifan mengikuti kursus, sedangkan variabel dependennya lama tunggu kerja dalam bulan. Langkah yang kedua yaitu mengestimasi atau menaksir model, mencari nilai beta 0, beta 1, dan beta 2. Selanjutnya yaitu membuat tabel perhitungan seperti dalam tabel di makalah. Yang kedua yaitu menghitung sigma X1 kuadrat, menghitung sigma X2 kuadrat, menghitung sigma X1 X2, menghitung sigma X1Y, menghitung sigma X2Y, menghitung beta 2, menghitung beta 1, menghitung beta 0, dan mendapatkan model atau persamaan regresi linear sederhana. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu uji signifikansi model, menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel ANOVA. Yang pertama yaitu menghitung nilai SSR, yang kedua menghitung nilai SSE, yang ketiga menghitung nilai SST, yang keempat menghitung nilai MSR, yang kelima menghitung nilai MSE, dan yang keenam melakukan pengujian parameter secara overall dengan bantuan tabel ANOVA seperti yang telah dilampirkan dalam makalah. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima yaitu pemeriksaan residual atau error. Langkah yang keenam yaitu menginterpretasi parameter model. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.